Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman wa akhwati fillah, muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan daripada kitab yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musaynid hafizahullah ta'ala, yaitu buku yang berjudul 221 kesalahan di dalam salat beserta koreksinya, masuk kepada poin yang ke-41. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. 41 yaitu sebagian orang yang sholat ada duduk tawarruk pada rakaat kedua dari sholat rubaiyah. Rubaiyah yaitu adalah jumlah sholat yang 4 rakaat pada rakaat kedua dari sholat. Contoh pada rakaat yang kedua juga pada sholat maghrib. Duduk tawarruk itu sunnah dan tempatnya pada waktu tasyahud akhir. Sementara sholat rubaiyah dan sholat maghrib, sebagian ulama berpendapat tidak masalah bila orang yang sholat duduk tawarruk dalam sholat yang punya jumlah 2 rakaat. Seperti sholat subuh, sholat Jumu'ah, ataupun sholat sunnah yang berjumlah 2 rakaat. Sifat duduk ini adalah orang yang sholat menduduki tanah dan mengeluarkan kakinya atau kaki kirinya dari bawah betis kaki kanannya, sedangkan kaki kanannya berposisi tegak menghadapkan jari kaki kanannya ke arah kiblat. Maka ini adalah merupakan di antara perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan tentang masalah sifat duduk yang berada di tasyahud akhir. Maka di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama untuk sholat yang bersifat 2 rakaat. Apakah duduknya iftirash atau duduknya tawarruk? Maka ini terjadi ikhtilaf, yaitu silang pendapat di antara para ulama. Yang ingin duduk iftirash maka iftirash, yang ingin duduk tawarruk maka diperbolehkan untuk tawarruk. Artinya al-khilaf fihi wasi'. Perbedaan yang terjadi ini sangat luas, sehingga masing-masing di antara dua pendapat ini bisa dipilih mana yang ingin kita ambil dan kita praktekkan, tetapi diupayakan untuk konsisten. Kalau kita mengambil pendapatnya iftirash, maka untuk keseluruhannya iftirash. Adapun jika kita mengambil pendapat yang kita kuatkan adalah tawarruk, maka sifat duduk tahiyat akhir yang berjumlah 2 rakaat adalah tawarruk dan seterusnya. Maka kita berupaya untuk konsisten, sama seperti tasyahud. Ketika kita menguatkan pendapat yaitu mengangkat dari awal hingga akhir, maka di setiap sholat, di semua sholat baik wajib ataupun sunnah, maka sifat tasyahud kita ini adalah dari awal hingga akhir tidak digerakkan. Tetapi kalau kita mengambil pendapat bahwasanya ketika tasyahud jari kita ini, yaitu jari telunjuk kita menggerakkannya, maka di semua sifat tahiyat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, semuanya digerakkan. Saya dipahami Bapak Ibu?
Ya, nanti untuk masalah perbedaan pendapat di antara ketika turun berdiri menuju sujud, apakah pendapat yang kita kuatkan adalah mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut, bukan mendahulukan kening. Kening koprol ya. Siapa tahu udah pusing, sujud keliling, pening, akhirnya sujudnya kening duluan. Baik. Ya, maka ini adalah upaya untuk konsisten. Sama seperti wanita yang mengambil pendapat bahwasanya cadar itu adalah wajib. Maka tentunya dia berupaya untuk setiap keadaan tatkala dia berada di luar, berupaya untuk selalu menggunakan cadar. Ya, kecuali tentu mungkin ada beberapa keadaan seperti keluarga yang belum memahami, sehingga dalam keadaan-keadaan seperti itu mungkin tidak bisa dia menggunakan cadar dan seterusnya. Tentu ini adalah keadaan yang berbeda. Ya, maka tentunya kalau kita sudah mengambil satu pendapat yang kita kuatkan, konsistenlah. Ya, contoh seperti tadi, mohon maaf untuk yang bercadar, maka dia harus konsisten ketika dia keluar, dia berupaya untuk bercadar, jangan sampai di jadwal. Ya, Senin Kamis doang bercadar. Ya, selebihnya enggak dan seterusnya. Maka tentu ini adalah merupakan kekeliruan di dalam menguatkan dari suatu pendapat yang dia yakini, termasuk daripada pendapat yang rajih. Apa itu rajih? Rajih adalah pendapat yang kuat. Adapun kebalikannya adalah marjuh. Kebalikannya itu adalah marjuh, pendapat yang tidak dianggap kuat atau lemah. Maka penuntut ilmu harus mengetahui istilah-istilah seperti ini. Jangan sampai nanti di kajian ustaz-ustaz kita menggunakan istilah-istilah seperti ini, kemudian kita tidak paham, akhirnya sibuk hanya memahami kata itu. Artinya apa? Tahu-tahu udah 2 jam selesai kajian masih sampai di situ aja pembahasannya. Ya, dan ini sering diucapkan oleh Ustaz Abdul Hakim Muhammad Abdul Hafizahullah Ta'ala, apalagi ketika sedang membahas masalah riwayat hadis. Ya, terkadang beliau menyebutkan rajih, marjuh. Ya, maka tentu para penuntut ilmu yang apalagi sedang menggeluti ilmu hadis harus mengetahui makna istilah-istilah yang ada di ilmu hadis. Karena di depan saya ini pada para pakar hadis, insyaallah. Ya, hadis apa ini? Hadis wudu. Baik. Poin selanjutnya 42. Bersujud dengan kening tanpa hidung. Tanpa hidung kok. Tidak hanya hidung dia. Ya, artinya hidungnya ini tidak diletakkan di atas tanah, tidak disentuhkan di atas tanah. Padahal tidak ada keadaan yang darurat. Keadaan darurat itu contoh hidungnya sakit. Ya, sehingga kalau dia tekankan hidungnya ke atas tanah bisa menambah rasa sakit, yang itu akan mengganggu kekhusyuan dia di dalam sholat yang dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tepat, jika kita sehat dan mampu, maka bersujudlah dengan kening serta hidung. Ya, serta hidung. Jangan pula beralasan, Ustaz, hidung saya pesek, Ustaz. Ya, tetap aja bisa, Ibu. Iya, tetap aja bisa, insya Allah bisa. Kecuali bagi memang mereka yang malas, yang tidak ada upaya untuk melatih agar bisa sujud dengan sempurna. Sebagaimana di dalam hadis, ya, kita dapatkan banyak hadis, ya, bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda." Wa fi riwayatin umirna an nasjuda. Aku diperintahkan. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain kami diperintahkan. Ya, kalau hanya aku, khawatirnya nanti itu hanya berlaku untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam riwayat yang lain di sini disebutkan oleh Nabi, umirna, kami. Berarti bukan hanya berlaku perintah ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti para sahabatnya dan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang selanjutnya. Kami diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'zam, di atas 7 anggota tubuh. Ya. Yang pertama,
Ini adalah anggota tubuh atau anggota badan yang harusnya tersentuh tanah ketika sujud. Yang pertama adalah adal jabahah, yaitu sujud di atas kening. Jadi keningnya harus diletakkan di atas tanah. Wa asyara bi yadayhi ala anfihi. Sekalipun Nabi SAW mengatakan di atas kening, tetapi Nabi menunjukkan dengan tangannya, yaitu adalah juga termaksud bagian hidung, ya, kening seperti ini. Nabi SAW juga menunjuk ke bagian wa asyara bi yadayhi ala anfihi. Ketika memberitahukan kening, beliau juga menunjukkan ke arah hidung, ya. Dan ini tentu kita pahami bahwasanya makna Nabi menunjuk ke hidung bukan berarti beliau pengen menunjukkan bahwasanya beliau punya hidung, tidak. Tetapi ini karena pembahasannya adalah masalah sujud, sehingga maksud daripada Nabi SAW menunjuk ke hidungnya, maknanya apa? Bahwasanya hidung adalah bagian anggota tubuh wajah yang harus diletakkan di atas tanah ketika kita sedang sujud. Wal yadain, begitu juga dengan kedua tangan. Ya. Wa lafdz al-kaffain. Dalam lafaz yang lain al-kaffain, kaffain itu ini, dua telapak tangan. Ya, jadi disujudkan seperti ini. Kedua telapak tangannya dibuka, ya, jangan dikepalkan, jangan ditutup seperti ini, dibuka. Wa rukbatain. Kemudian anggota tubuh selanjutnya yang sujud yang harusnya diletakkan di atas tanah itu adalah rukbatain, dua lututnya. Kedua lututnya. Kemudian selanjutnya wa atrafal qadamain, dan ujung jari kedua kakinya. Jadi jemari kaki kanan dan kiri, kedua ujung kaki kiri jari jemarinya itu disentuhkan ke tanah. Kedua-duanya, karena di sini disebutkan oleh Nabi SAW qadamain. Ya, qadamain. Ya, qadamain itu bukan arti dua kodam, ya. Ya, tempat militer. Ya, maksudnya di sini adalah qadam. Qadam bahasa Arabnya artinya apa? Kaki. Kalau dua dalam bahasa Arabnya berarti ditambahkan huruf alif atau ya. Qadamain berarti kedua kaki, kedua jari jemari daripada kaki-kakinya tersebut, kaki kanan ataupun kaki kiri, kecuali kalau memang di antara salah satu kakinya itu tidak ada, mohon maaf, mungkin terlahir dalam keadaan tidak memiliki kaki yang sempurna, atau bisa jadi dalam keadaan sakit, ya, sehingga kalau dia menyentuhkan kedua jari jemarinya atau salah satu dari kakinya yang sakit tersebut, jika dia paksakan untuk diletakkan di atas tanah dan itu dapat menyakitkan dia dan mengganggu kekhusyuan dia di dalam salat, maka dalam keadaan seperti itu tidak mengapa tidak diletakkan. Wala naqfita athiyab wasya'ar. Kemudian ini juga menjadi tambahan bagi kita, khususnya untuk laki-laki dan perempuan yang memiliki rambut panjang, begitu juga untuk laki-laki yang menggunakan pakaian yang berlengan panjang, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Dan kami tidak boleh menggulung baju dan juga rambut. Artinya rambut ini tidak boleh diikat, karena rambut termasuk daripada bagian anggota tubuh yang juga diperintahkan untuk sujud di dalam salat. Begitu juga dengan gulung baju, maka ini termasuk daripada perkara yang makruh. Ya, makruh. Pendapat yang lebih tepat, larangan yang dimaksud di sini adalah hukumnya tidak sampai kepada haram, tetapi hanya sebatas kepada makruh. Tetapi sekalipun makruh, tetap hendaknya kita berupaya untuk tidak melakukannya, bukan malah dilakukan, ya. Sebagaimana ini juga nasihat yang disampaikan oleh Dr. Firanda Andir Jahabidullah Ta'ala, karena ada sebagian orang yang menggampangkan di dalam perbuatan makruh. Ya, contoh seperti yang mengambil pendapat rokok itu makruh. Ya, tetapi banyak pahalanya katanya. Ya sudah, tidak apa-apa, merokok aja lah. Bagaimana ceritanya sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik itu bisa bergabung? Makruh itu artinya dibenci. Sedangkan untuk mendapatkan pahala adalah melakukan sesuatu yang dicintai. Tidak mungkin cinta dan benci itu bisa bersatu.
Mungkin tidak Pak? Ya mungkin. Iya, benci itu adalah sesuatu yang negatif. Wah, cinta itu adalah sesuatu yang positif. Itu tidak mungkin bisa dipersatukan. Sehingga sekalipun ini adalah hukumnya makruh, untuk poin yang terakhir ini, poin yang terakhir ya adalah makruh, maka diupayakan untuk tidak kita melakukannya. Nah, ini adalah 7 anggota tubuh yang diwajibkan bagi kita untuk sujud, meletakkannya di atas tanah tatkala kita melaksanakan sujud. Selanjutnya, poin ke-43, bersujud dengan satu tangan. Nah ini tadi ya. Sedangkan tadi sudah disebutkan adalah yadain, yaitu kedua tangan, atau dalam riwayat yang lain kaffain, kedua telapak tangan ya. Bersujud hanya dengan satu tangan, kemudian satu tangannya lagi disibukkan dengan yang lainnya tanpa ada sebab yang memaksa atau darurat seperti sakit ya. Kalau memang sakit dan jika dia letakkan tangannya di atas tanah itu dapat mengganggu kenyamanan dia di dalam beribadah kepada Allah, maka ketika itu namanya darurah, yaitu hukum darurat, maka tidak mengapa dia tidak meletakkan dikarenakan adanya uzur. Selanjutnya, poin yang ke-44 ya. Menggenggam atau mengepalkan jari jemari kedua tangannya sewaktu sujud. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwasanya yang benar ketika kita sedang sujud yaitu adalah membuka telapak tangan kita, kemudian kita letakkan di atas tanah, kemudian kita arahkan ke hadap kiblat ya, ke arah kiblat sewaktu sujud. Arah kiblat itu sesuai dengan arah kita berdiri. Maka bagaimana tangannya? Letakkan lurus. Ya jangan kita sujud seperti ini, tapi tangannya gini. Iya. Ya kita lagi sujud tapi tangannya gini. Ada juga tangannya gini. Iya, yang tepat itu adalah tangannya seperti ini, lurus sesuai dengan arah kita menghadap ke kiblat. Ya, ketika kita sujud maka seperti ini. Bisa dipahami Bu? Jadi diupayakan lurus, jangan sampai bengkok ke kanan keluar atau bengkoknya ke dalam ya. Maka diupayakan untuk jari jemari kita buka, kemudian kita rapatkan, kemudian kita luruskan, bukan direnggangkan ya. Karena dalam hadis juga bahwasanya Nabi SAW ketika beliau sujud diterangkan bahwasanya beliau merapatkan jari jemarinya tatkala beliau sujud, sebagaimana dalam hadis ya, dari sahabat Uwail bin Hujr. Hadis ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan serta disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza sajada, apabila beliau bersujud, dhamma asabi'ahu, beliau merapatkan jari jemarinya ya, merapatkan seperti ini. Jadi ketika sujud beliau letakkan di atas tanah, beliau buka jari jemarinya ya. Buka itu artinya tidak dikepalkan, tidak ditutup ya, bukan berarti buka seperti ini, tidak. Kalau ini namanya dilebarkan, sedangkan ini dirapatkan ya, dibuka seperti ini kemudian tidak dilebarkan seperti ini, tidak, tetapi dirapatkan, lurus, buka, kemudian dihadapkan ke kiblat seperti ini. Maka ini adalah bentuk meletakkan tangan tatkala kita sujud di dalam salat. Selanjutnya, poin yang ke-45, mendahulukan kedua tangan atas kedua lutut sewaktu hendak sujud ya. Kecuali tanpa ada sesuatu yang memaksakan atau yang darurat seperti sakit ya. Kemudian di sini diterangkan secara jelas, kecuali kalau ada keadaan yang lain. Apa itu selain sakit? Kegemukan. Masya Allah, ini banyak barokah insya Allah ini. Sering baca doa. Kemudian sudah lanjut usia sehingga lemah, maka ketika turun mendahulukan tangan ya. Nanti kita insya Allah akan memaparkan beberapa pendapat di antara para ulama yang
berselisih tentang hal ini. Yang benar di sini disebutkan oleh penulis, masalah ini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu adalah ada yang memberikan pendapat yang pertama, ketika sujud maka mendahulukan kedua tangan, baru setelah itu lutut. Atau pendapat yang kedua sebaliknya, mendahulukan lutut baru kedua tangan. Ya, pendapatnya cuma ada dua, jangan ditambahkan yang tiga. Lutut dan tangan berbarengan. Nah ini bid'ah ya. Ya. Oke, ini tidak ada pendapat yang ketiga. Semoga orang yang merenungi dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini serta mentahqiq, ya, memverifikasi para ulama tentang hal itu, akan terlihat olehnya bahwa yang kuat adalah mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan. Ini pendapat penulis. Sebagaimana ini dikuatkan oleh guru penulis. Ya, karena biasanya murid tidak akan jauh juga dari pendapat yang akan diambil dari gurunya. Dan guru beliau penulis ini adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Kedua ulama ini menguatkan pendapat bahwasanya ketika kita turun sujud adalah mendahulukan lutut baru tangan. Adapun pendapat yang sering kita kenal sifat salat Nabi, yaitu buku karangan daripada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau menguatkan pendapat bahwasanya yang turun terlebih dahulu ketika kita sujud adalah tangan, ya. Dan ini secara pribadi, kalau saya pribadi, saya menguatkan pendapat ini karena terdapat dalil secara sharih. Sharih itu adalah jelas dan tegas. Kita lihat pendapat yang pertama tadi, menurunkan tangan terlebih dahulu. Ternyata hadis ini banyak dinilai dan dikritisi oleh para ulama bahwasanya hadis ini derajatnya adalah dhaif, lemah, ya. Adapun mereka hanya mengambil pendapat dari keumuman hadis bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum," apabila kalian sujud, "fala yabruk kama yabrukul ba'ir," janganlah kalian sujud seperti turunnya unta. Nah, sekarang siapa yang pernah meneliti unta turun yang mana dulu, Pak? Nah, itu dia. Dan kita bingung mana yang kanan dan mana yang kaki. Ini hadisnya di sini terjadi ikhtilaf. Makanya ada yang mengambil pendapat lutut dulu, ada yang mengambil pendapat tangan dulu, karena di sini terjadi ikhtilaf bahwasanya yang mana yang tangan, yang mana yang kaki. Sekarang kalau lihat kucing, Pak, yang mana yang tangan, yang mana yang kaki, Pak? Ya kadang dia mandi juga pakai yang di belakang, kadang dia mandi juga pakai yang di depan, gimana? Maka itulah terjadi ikhtilaf. Ini diantara sebab terjadinya perselisihan di antara para ulama dengan menggunakan satu hadis ini. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, ketika beliau memberikan argumen tentang penguatan pendapat beliau kutip ada beberapa hadis. Di sini ada 3 pendapat yang beliau sampaikan di sini. Hadis pertama dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Bahwasanya Ibnu Umar berkata, "Kana yad'u yadayhi qabla rukbatayhi." Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Karena Rasulullah SAW yaf'al dzalika. Kemudian Ibnu Umar mengatakan apa? Sesungguhnya demikianlah apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat pernyataan, ya, kalimat keterangan secara jelas orang yang hidup yang datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Umar ini generasi yang muda, yang bukan hidup bersama Rasul di usia tuanya, tidak, tetapi di usia muda, sehingga Ibnu Umar tidak bisa kita katakan catat dari segi hafalan karena dia masih dalam usia muda. Berbeda kalau memang sudah tua. Ya, di antara penyakit yang sering dihadapi oleh yang sudah tua adalah pikun. Adapun Abdullah bin Umar ya telah di antara sahabat yang
junior, maka tentu apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ini adalah merupakan pendapat yang kuat. Kemudian yang kedua, bahkan hadis ini juga disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi perawi ini juga Abu Hurairah, janganlah kalian turun ketika sujud seperti turunnya unta. Yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Dan hadis yang kedua yang digunakan oleh Syekh Al-Albani sebagai penguat pendapat beliau, bahwasanya ketika kita sujud mendahulukan tangan baru setelah itu adalah kedua lutut, sebagaimana riwayat juga yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis sahih. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ad-Darimi dan yang lainnya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika kalian sujud, janganlah kalian turun seperti unta yang menderum. Ya. Wal yad'a yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, di dalam riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya ada tambahan di penghujung hadisnya. Bahwasanya ditambahkan oleh Abu Hurairah, janganlah kalian wal yad'a, hendaklah kalian meletakkan kedua tangan kalian qabla rukbatayhi, sebelum rukbatayhi. Rukbatun itu artinya apa? Lutut. Ya, lutut. Rukbatun itu lutut. Rukbatayhi artinya kedua lututnya. Dan ini sangat sharih, jelas dan tegas. Ya. Kemudian juga dari hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar secara marfu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya. Innal yadain tasjudan kama yasjudul wajah. Sesungguhnya kedua tangan itu sujud sebagaimana sujudnya wajah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza wada'a ahadukum wajhaha falyad'a yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma." Jika seseorang di antara kalian meletakkan wajahnya, hendaklah dia meletakkan pula kedua tangannya. Apabila dia mengangkatnya, maka hendaklah dia juga mengangkat kedua telapak tangannya. Ketika dia ingin meletakkan wajahnya, maka letakkanlah tangan. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran, ketika wajah itu ingin turun sujud, maka kita juga meletakkan tangan. Sehingga ini juga merupakan dalil yang ketiga yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani secara tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya ketika kita turun untuk melaksanakan sujud, maka dahulukanlah tangan sebelum lutut. Ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Dan ini adalah merupakan salah satu masalah yang terjadi ikhtilaf, perselisihan di antara para ulama, sehingga yang ingin menguatkan pendapat mendahulukan lutut, ya silahkan. Maka dia mengambil pendapat yang dikuatkan oleh penulis beserta guru-gurunya, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Tapi kalau dia ingin mengambil pendapat yang kedua, maka silahkan. Artinya kedua pendapat ini adalah sama-sama memiliki landasan yang kuat, sehingga ada di dalam perbedaan pendapat yaitu kita saling menerima, tidak saling menyalahkan. Naam. 46. Mengangkat jari-jari kedua kakinya dari tanah atau sejadah sewaktu sujud. Ada yang seperti ini sujudnya? Ada. Kalau memang ternyata dilakukan adanya uzur, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau dilakukan dengan sengaja, maka tentu ini akan menjadikan sholatnya tidak sah. Ya. Baik itu diangkat salah satu saja, kemudian satunya lagi nempel ke kaki yang lain, atau kedua-duanya yang diangkat, maka tentu itu lebih salah lagi. Ya. Maka yang tepat adalah orang yang sholat tidak diperbolehkan mengangkat jari-jari kedua kakinya dari tanah atau sejadah, dan agar dia menghadapkan jari-jari kedua kakinya itu ke arah kiblat. Di antara hikmahnya kita letakkan agar jari jemari kita ini bisa kita arahkan menuju ke arah kiblat, yaitu jari kaki. Jari untuk sujud dihadapkan ke kiblat itu ada dua jari jemari, baik itu tangan ataupun juga kaki. Tangan arahnya ke kiblat, kaki pun juga ketika sujud
ya maka kita tegakkan tumit kita. Setelah itu kita tekankan jari jemari agar bisa menghadap ke arah kiblat. Poin yang selanjutnya, poin yang ke-47. Maka tentu poin yang ke-46 ini, kalau kita melihat nanti ada anak kita, cucu kita, keponakan kita, mungkin dia sholat di rumah, ya, kemudian terlihat kakinya itu terangkat, boleh atau tidak kita langsung menurunkannya? Boleh, ya kita turunkan langsung, kita koreksi, itu diperbolehkan. Sambil ngomong juga ke dia, boleh atau tidak? Boleh. Kita yang tidak sholat pengen ngomong sama orang yang sholat, boleh atau tidak? Boleh. Yang nggak boleh? Orang yang udah sholat, oh balas. Iya, pasti koreksi. Benar kayak gini nih. Oh, terima kasih. Ya maka tentu ini adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholatnya. Baik. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita untuk mengoreksi apa yang menjadi kesalahan yang apabila kita dapatkan di hadapan mata kita dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, langsung kita koreksi agar sholat mereka sah, jangan sampai tidak sah. Nah, selanjutnya poin yang ke-48. 47 yang bilang apa siapa? Masya Allah, saya juga mau terhipnotis lah. Masya Allah. Baik, saya kira udah jam 11 model. Baik, 47, Masya Allah. Tidak merendahkan kedua bahu dari kedua sisi, rusuk dan kedua paha dari perut sewaktu sujud, padahal mampu melakukannya. Yang benar, ketika kita sujud, dianjurkan bagi orang yang sholat jika bisa melakukan agar meregangkan kedua bahunya dari kedua sisi rusuknya, artinya dibuka. Ya, bagaimana caranya? Ya, ketika sujud direnggangkan seperti ini, diluruskan, ditegakkan kedua lengan tangan kanan dan tangan kirinya seperti ini. Kalau memang dia sedang sholat sendiri, maka tentu dia bisa melaksanakan dengan sempurna. Bahkan Nabi SAW disebutkan ketika beliau sujud, bagian ketiak beliau ini terlihat oleh makmum yang berada di belakangnya, terlihat warna putih. Ya, ketiak Rasul SAW. Ya, kalau memang kita sedang menjadi imam, bisa kita laksanakan sempurna. Ketika kita sedang sholat sunnah sendiri, bisa kita melaksanakannya dengan sempurna. Atau ketika ibu-ibu melaksanakan sholat di rumah, bisa dilaksanakannya dengan sempurna, direnggangkan, dibuka. Agar apa? Agar sifat sujud yang kita laksanakan itu bisa sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita sedang sholat berjamaah, maka tentu sesuai dengan kemampuan. Jangan pula kita paksakan. Akhirnya tangan orang berada di dalam ketiak kita. Bahkan kalau bisa mungkin kepala orang di ketiak kita. Iya, ketika kita bangkit dari sujud, kok ini orang gak bangkit. Ya, subhanallah. Ternyata setelah salam ditawar pingsan. Kena virus ya. Subhanallah. Maka tentu ini bisa kita laksanakan secara sempurna ketika kita sedang sholat sendiri. Adapun berjamaah kita memperhatikan keadaan. Poin yang ke-48. Sebagian orang yang sholat, ada yang tidak menghadap kiblat dengan jari-jari kedua tangan dan kakinya. Ini kita sudah terangkan tadi. Bahwasanya yang disunnahkan tatkala kita sujud, hendaknya jari-jari kita, baik itu jari tangan ataupun juga jari kaki, diarahkan ke arah kiblat. Poin yang ke-49. Meletakkan kening di atas kedua tangan ketika sujud. Mungkin Ustaz lagi becek nih, atau lagi banyak debu dan kerikil gitu ya. Maka ini adalah merupakan sesuatu kekeliruan. Apalagi kita mengetahui golongan diantaranya adalah golongan Syiah. Mereka sholat di atas
batu yang mereka yakini kalau tidak sholat di atas batu tersebut bisa tidak sah sholatnya, ya. Maka ini tentu adalah merupakan kekeliruan di dalam sifat sujud yang kita laksanakan di dalam sholat. Hendaknya yang benar adalah orang yang sholat menempatkan keningnya pada tanah atau pada sajadah dan sejenisnya yang dijadikan sebagai gelaran untuk sujud. Ya, artinya dia tidak meletakkan tambahan lagi selain sajadah atau lantai atau tanah yang digunakan untuk sujud seperti tangan. Ya, maka ini adalah merupakan kekeliruan yang akan menjadikan sholatnya tidak sempurna. Kalau diletakkan di atas tangannya kepalanya di atas tangannya, tentu ini tangan tidak bisa lurus menghadap ke kiblat, susah. Maka dia akan seperti ini, menempel satu dengan yang lainnya atau tidak lurus dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, kalau dia letakkan maka tentu dia tidak bisa melebarkan yang namanya bagian daripada tangannya ketika sujud. Sedangkan kita di dalam sujud disunahkan untuk lebarkan bagian lengan tangan kita seperti ini. Nah, kalau dia letakkan tangannya, kepalanya di atas tangannya, maka tentu ini akan mengecil, menutup bagian lengan tangan ketika sujud. Maka ini akan menjadikan sholatnya tidak sempurna, dan ini hanya menjadikan sholat kita itu berkurang pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan di dalam hadisnya, ada yang diantara kalian sholat hanya mendapatkan setengah pahala daripada sholatnya, ada yang seperempat, ada yang kurang daripada itu. Bahkan ada juga disebutkan oleh Nabi SAW tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam hadis dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba qa'imin hadduhu min qiyami illa sahar." Betapa banyak orang yang dia sholat, khususnya sholat malam, sholat tarawih yang jumlahnya banyak rakaatnya, dia sudah banyak melaksanakan. Waktu tidak sebentar, tenaga tidak sedikit yang dia gunakan untuk melaksanakan sholat tersebut. Namun, apa kata Nabi SAW? Orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali hanya bergadang atau capek saja, atau kan sifat kantuk aja yang dia dapatkan dari sholatnya. Kenapa? Karena sholat yang dilaksanakan tidak dibangun di atas ilmu, yang itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam hadis yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni wasalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat Nabi salat? Yaitu dengan mempelajari hadis yang menerangkan tentang tata cara kaifiyat salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, poin yang ke 50, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sewaktu sujud. Artinya tangannya ini bukannya menyentuh tanah ketika sujud, tetapi dia letakkan di paha, atau dia tidak lebarkan kedua lengannya, tetapi dia kecilkan sehingga dekat dengan pahanya, seperti orang yang sedang kedinginan. Ya, kalau memang keadaannya demikian, yaitu dingin, sehingga dia tidak mampu untuk dilebarkan kedua lengannya itu ketika sujud, maka ini tentu diperbolehkan karena ini adalah dalam keadaan darurat. Ya. Tetapi kalau dia mampu untuk dilebarkan kedua lengannya ketika sujud, maka dilebarkanlah kedua lengannya ketika sujud. Yang benar disebutkan oleh penulis, meletakkan kedua tangannya tepat di atas tanah dan sejajar dengan kedua telinga atau pundaknya sewaktu sujud. Jadi sejajar seperti mana mikrofonnya? Jangan diumpetin, mana panitia? Karena kemarin saya ditegur sama panitia. Ustaz kalau bisa pakai mikrofon. Siap. Baik. Lagi puasa mikrofonnya. Jadi ketika sujud
posisi tangan kita yaitu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan dua telinga kita. Seperti ini. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Tidak mesti tidak lebih daripada itu. Artinya tidak di atas kepala. Artinya sujudnya itu katanya tidak di atas kepala. Atau di bawah daripada bahu, ya, seperti ini. Apalagi gini. Ada yang seperti itu? Ada, aneh memang orang sekarang. Ya muter-muter aja gini ada. Yang sholat seperti ini juga ada. Yang takbiratul ihramnya di atas seperti ini ada atau tidak? Ada. Yang turunnya pelan-pelan, Allah. Ada atau tidak? Ada. Dia sedang mengambil aura-aura angin, tanah, bumi, ingin disatukan ke dalam jiwanya. Subhanallah. Ini padepokan mana dia? Subhanallah. Ini sholat, bukan ilmu silat. Ya. Kalau ilmu silat mungkin kadang-kadang ada motivasi seperti itu. Ya, ada motivasinya seperti itu. Taib, ya. Maka ini adalah merupakan di antara kesalahan ketika kita sujud, yaitu meletakkan tangan tidak sejajar dengan bahu atau tidak sejajar dengan daun telinga kita atau kedua telinga. Tapi terlalu dekat dengan paha, maka ini termasuk daripada kekeliruan meletakkan tangan tatkala kita sujud di dalam salat. Selanjutnya, nomor yang ke 51. Orang yang salat mengkhususkan sesuatu untuk dipakai sujud di atasnya, seperti sapu tangan atau sorban dan yang lainnya tanpa suatu kebutuhan atau alasan. Kalau memang ternyata adanya kebutuhan dan alasan seperti dahulu pandemi, ya, kita dianjurkan untuk membawa alas sejadah sendiri-sendiri atau sudah disiapkan oleh pengurus masjid. Nah, atau contoh mungkin saat ini kita sedang pilek, ya, sehingga kita takut nanti imusnya nempel jadi sejadah gitu ya kan. Yang namanya bersin kan nggak bisa kita kontrol. Kadang pas lagi sujud udah masa kita mau cepat-cepat berdiri, apalagi imamnya belum berdiri, ya maka bisa jadi ada percikan bersin kita yang kena ke sajadah dan kita khawatir itu bisa membuat yang lain nanti terganggu kenyamanannya, sehingga kita membawa sendiri sajadah ataupun juga sorban dan yang semisalnya untuk alas sujud kita. Maka yang benar disebutkan oleh penulis di sini, orang yang sholat tidak seyogianya mengkhususkan sesuatu untuk dipakai sujud di atasnya. Apalagi yang habis beli sejadah rautoh, ya, Masya Allah. Yang pengen tunjukin, wah anak punya rautoh nih. Sejadah rautoh, ya, Masya Allah. Tentu ini adalah merupakan niat yang bisa menghilangkan pahala daripada ibadah yang kita laksanakan. Maka jika ada kebutuhan disebutkan oleh penulis yang mendorong untuk kita menggunakan alas tersebut untuk sujud, maka tidak masalah. Seperti kita karena adanya panas matahari, contoh kita sholat di pelataran Masjid Nabawi, mungkin bagian dalamnya waktu sholat Jumat itu cepat ditutup pintu-pintu utama, yang sedangkan kita baru mendapatkan di pelataran dan terkadang di pelataran tidak semuanya ada sajadahnya, ya. Maka ketika kita melihat ada keadaan yang memang membutuhkan kita harus adanya alas untuk sujud karena panasnya matahari contohnya, bagi orang yang sholat, ya, maka ini termasuk daripada yang dapat membahayakan dia ketika sujud, maka boleh. Ustaz, anak kebal, Ustaz. Berarti ilmu kebal. Jadi sujud mau panas, yang kuat insya Allah. Bangun-bangun langsung gosok.
Ketika kosong nanti ada lagi alasannya. Oh ini bekas daripada sujud Ustaz. Masya Allah. Ya, salafus saleh, generasi orang-orang saleh terdahulu, mereka sangat berupaya untuk menghindari adanya bekas di kening mereka. Kecuali kalau memang itu sudah hadir sendiri. Artinya mereka berupaya untuk sujud dengan betul dengan baik ya. Karena Nabi SAW ketika beliau sujud disebutkan di dalam kitab ini juga, beliau menekankan hidungnya, ya, dan keningnya ditekankan. Jadi bukan hanya sekedar sentuh dengan tangan saja, tidak, tapi ditekankan seperti ini. Ditekankan, ya. Mereka salafus saleh, orang-orang generasi terdahulu yang soleh di dalam beribadah kepada Allah, mereka berupaya dengan maksimal. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi mereka sangat khawatir kalau adanya tanda ketika sujud. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti itu bisa menghadirkan riya. Ya, nanti orang-orang tahu bahwasanya ini ahli sujud gitu ya kan. Kalaupun ternyata, sekalipun ternyata ketika kita sujud menghadirkan tanda di kening kita atau di antara kening dan hidung ternyata ada tanda, maka tentu ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Maka terus kita berdoa semoga setiap ibadah kita ini dijaga kualitas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan tanda yang ada di kening kita ini tidak menjadikan kita riya di dalam ibadah yang telah kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin yang ke 52. Kesalahan 52, berlebihan dalam meregangkan antara kedua bahu. Nah, ini kita sudah bahas terlalu lebar ya. Yang bisa menyebabkan kesempitan atau kedongkolan orang yang berada di sebelah kita. Hal semacam ini bisa dilihat waktu posisi berdiri, ruku, khususnya pada waktu sujud. Yang benar, agar orang yang sholat meregangkan antara kedua bahu dan sisi badannya tanpa berlebih-lebihan, sehingga tidak menyebabkan kesempitan dan kedongkolan bagi orang yang berada di sebelahnya. Maka tentu ini tadi kita sudah bahas, kalau ternyata kita sedang sholat bersama, apalagi jumlah jamaah itu banyak sehingga menjadikan saf-saf sholat itu menjadi sangat rapat, bukan hanya rapat, tetapi menjadi sangat rapat ya. Maka tentu ini melihat keadaan. Poin selanjutnya 53. Sebagian orang yang sholat ada yang terlalu berlebihan dalam meregangkan antara kedua paha ya, dan perut ketika sujud. Nah, ini kalau tadi meregangkan kedua lengan tangannya, sekarang kedua pahanya. Nah, ini pahanya diregangkan, habis itu nyiplit ya Pak. Ini dari kedepokan mana lagi dia Pak, Masya Allah. Baik. Diregangkan antara kedua paha dan perutnya ketika sujud sehingga terlihat perutnya hampir menempel dan menyentuh tanah. Nah, kalau dalam keadaan uzur maka diperbolehkan, dan ini pernah terjadi waktu itu di mana raudhah itu belum ada seperti saat ini. Kalau pengen masuk ke raudhah Masjid Nabawi, akhirnya pada rebutan dekat dengan tempat masuk ya, sebias karena dulu itu masih buka tutup ya. Dan saya sudah berada dekat dengan sana. Ternyata tiba-tiba ada orang yang besar Pak, padahal ini sok sudah nempel semuanya Pak ya, seperti ini sudah nempel. Tiba-tiba ini orang besar di tengah saya di sini Pak. Masya Allah, akhirnya saya yang kecil mungil dan ini ya. Baik, tadi aja bapak-bapak dibilang ustaz kan. Iya, karena ustaznya masih kecil ya. Baik. Saya paling kecil di sini. Dilihat dari wajahnya mantan-mantan veteran semuanya. Baik. Nah, ketika itu di sini besar, di sini besar. Akhirnya saya tidak ada tempat sujud. Ketika sujud, saya berdiri aja gini, Pak. Dan kadang miring gitu.
Karena kaki saya ini sudah tidak ada tempatnya. Subhanallah, kita berada dalam masjid. Coba kalau di luar masjid, wah bisa kita selesaikan dengan cara berbeda. Yang paham. Ya kita seperti ini. Ya. Saya selalu seperti ini. Kemudian ketika sujud, saya bingung. Karena ini tangan di depan saya. Akhirnya gimana? Terkadang saya di bawah ketiaknya, saya sujud. Terkadang saya di atas lengannya. Terus saya praktekin. Intinya, yang dimaksud daripada tulisan tadi, jangan sampai pula kita sujud pun terlalu jauh. Ya, seperti ini. Ya, enggak apa-apa, bahasanya masih kecil, jadi enggak sungkan insyaallah. Tunggu saya tua. Mana mau saya kayak gitu. Jangan bapak-bapak saya suruh maju. Iya, karena saya sekarang masih muda. Tunggu saja. Baik. Jadi ini adalah merupakan kekeliruan. Menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun menyelisih, tetapi tidak menjadikan sholat kita menjadi batal. Ya, tidak menjadikan sholat kita batal. Cuman tidak sempurna saja karena menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, poin yang berapa? Ya, 54. Mungkin sampai ke 55 maka kita cukupkan. Mungkin ada pertanyaan, kita masuk kepada pertanyaan setelah poin yang ke 55. 54. Sebagian orang yang sholat, ada yang membentangkan kedua lengannya dan menjadikan melekat pada tanah dan sejadah. Ya. Yang benar bahwasanya orang yang sholat, ketika dia sujud, hendaklah dia mengangkat kedua lengannya dari tanah sehingga tidak menyerupai apa ibu? Al-kaltu, atau bahasa kerennya dog. Iya, tidak seperti ketika membentangkan kedua lengannya sewaktu duduk, ya, jangan seperti hewan tersebut yang dia ketika duduk dia menempelkan kedua tangannya. Pernah waktu itu, kalau memang kita melihat ada kejadian di samping sholat kita, mungkin kita koreksi dengan cara apa? Mengangkat tangannya, langsung tidak mengapa. Karena ini adalah merupakan kekeliruan yang harus kita koreksi. Saya pernah melakukan seperti itu. Saya letakkan tangan saya ketika dia sujud, meletakkan tangannya di tanah, ujungnya dia geser lagi tangannya, Pak. Ya, padahal saya sudah tahan. Saya sudah tahan untuk diangkat seperti itu. Ternyata digeser lagi. Mungkin dia maksudnya itu saya butuh tempat space yang luas lagi, gitu. Ternyata dia tidak memahami. Ya. Subhanallah, setelah sholat, padahal saya ada niat untuk setelah zikir, saya berikan dulu kesempatan untuk orang itu setelah zikir, baru saya akan memberikan koreksian. Ternyata di sebelah saya ada, kalau tidak salah, orang Suriah yang langsung mengambil waktu dan kesempatan itu menyampaikan nasihat bahwasanya ketika kita sujud jangan diletakkan tangan kita seperti ini, karena ini adalah menyerupai anjing. Ya. Kemudian orang itu yang saya luar biasa juga takjub bahwasanya ketika diberikan nasihat langsung mengucapkan apa? Terima kasih. Jazakumullah khairan, langsung diterima. Menerima nasihat ini adalah sesuatu yang luar biasa, butuh perjuangan, Pak. Apalagi orang mengoreksi sholat kita. Terkadang kita yang sudah punya umur yang lama menjalani kehidupan dunia ini, tiba-tiba ada yang usia lebih muda dari kita, bahkan jauh lebih muda daripada kita, tiba-tiba mengoreksi sholat kita. Itu sulit bagi kita untuk bisa menerimanya, Pak. Iya, yang ada mungkin kita tidak menerimanya. Yang ada mungkin kita meragukan, bahkan bisa jadi kita membantah, bahkan kita bisa jadi melawan. Ya. Baru kemarin lagi besar, baru kemarin hidup, sudah pandai pula memberikan koreksi dari ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka tentu ini adalah kalimat yang salah. Ya. Di dalam nasihat tidak memandang yang namanya umur, ya. Tidak memandang namanya umur. Kalau memang ternyata yang menyampaikan itu adalah betul-betul membawa kebenaran, maka wajib bagi kita menerimanya. Abu Hurairah saja
pernah melihat syaitan ya, yang ketika itu Bilal ya, Bilal atau Abu Hurairah yang menjaga Abu Hurairah ya. Abu Hurairah yang menjaga Baitul Mal, harta Baitul Mal. Dan ketika itu ada orang yang ketahuan sama beliau untuk mengambil harta Baitul Mal tersebut. Kemudian ditanya oleh Abu Hurairah, untuk apa? Untuk kebutuhan keluarganya. Di beberapa malam kemudian masih didapatkan lagi orang yang sama. Kemudian orang yang sama tersebut mengatakan, kalau engkau tidak ingin lagi bertemu denganku, maka bacalah ayat kursi. Kejadian itu dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, apa yang dia ucapkan adalah satu kebenaran, tapi apakah engkau tahu siapa dia? Maka Abu Hurairah mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu adalah syaitan. Syaitan. Ini syaitan yang menyampaikan, tetapi karena dia yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, walaupun syaitan ini adalah banyak berdusta. Jin adalah diantara yang mengikuti langkah-langkah syaitan, dan mereka yang mengikuti langkah syaitan itu adalah banyak kedustaannya. Tetapi yang dia sampaikan di kala itu adalah sebuah kebenaran. Maka siapapun yang menyampaikan, walaupun itu adalah anak kecil, cucu ataupun orang lain yang kita tidak kenal, maka kalau yang disampaikan adalah merupakan nasihat yang betul, yang benar, yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Nah, kemudian yang terakhir, meregangkan jari-jari ketika sujud. Nah, ini sudah kita bahas juga. Ketika Nabi SAW sujud, maka jari-jari beliau, jari kedua tangannya beliau rapatkan. Ya, beliau rapatkan, tidak beliau regangkan seperti ini. Kecuali kalau memang ternyata lagi sakit, mungkin ada luka di sini. Ya, apalagi anak-anak pesantren biasanya ada luka-luka kulit. Ya, dan ini oleh pesantren ya. Ya, luka gatal di situ, nahan mungkin darah sehingga dia tidak bisa untuk merapatkan, maka dalam keadaan seperti itu uzur, diperbolehkan baginya untuk meregangkan jari-jari. Sekalipun dia sengaja meregangkan, tetap sholatnya sah, tetapi dia menyelisihi apa yang telah diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala a'la wa a'lam. Maka inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga sedikitnya faedah yang telah kita bahas menjadi ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Saya mau bertanya, ketika kita masuk rukuk dan imam dalam keadaan rakaat terakhir, yaitu tahiyat akhir, apakah kita duduk tahiyat awal, sifat duduk tahiyat awal, atau duduk tahiyat akhir seperti posisi imam? Maka di sini juga terjadi istilah di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap mengikuti imam karena imam itu dianggap untuk diikuti. Innama ju'ila imam yu'tamma bihi. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan tidak, karena sifat duduk tahiyat akhir ini berlaku untuk mereka yang mengikuti imam dari awal. Adapun yang kita yang masuk tidak mengikutinya, karena ini adalah sifat duduk yang tidak terlihat secara jelas, yang tidak terlalu diketahui secara jelas ya. Maka kita hanya ikut duduk, tetapi untuk masalah sifatnya, kaifiatnya, di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap diikuti apa yang menjadi gerakan duduk imam, ada juga yang mengatakan tidak. Kalau memang ternyata dia masuk, maka cukup dia duduk seperti duduk tahiyat awal. Dan ini secara pribadi yang saya lakukan. Selanjutnya, ya tentu saya melakukannya di antara sebab setelah menelaah pendapat-pendapat dari dalil yang mereka pilih. Kemudian yang kedua, dari banyaknya apa yang dilakukan oleh guru-guru kita. Ya, di antara guru-guru kita yaitu Syekh Al-Ustaz Al-Hakim Muhammad Ta'ala ataupun ustaz-ustaz yang lain, atau di antaranya juga adalah guru kami dosen di Libya, salah seorang murid daripada Syekh Al-Albani, yaitu Syekh Malik Hussein Sya'ban Hafizahullah Ta'ala.
Apabila salat di dalam masjid yang sudah ada sajadahnya, apakah boleh atau tidak menggunakan sajadah tambahan yang dibawa sendiri dengan tujuan agar lebih steril? Itu dia tadi. Kalau memang ternyata ada sebab kita mungkin termaksud daripada yang alergi, takutnya ada debu yang itu akan mengganggu kenyamanan kita di dalam sholat dan kita membutuhkan tambahan alas di dalam sujud, maka ini tentu keadaan yang diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada keadaan demikian, maka tentu lebih baik kita menggunakan alas yang sudah disediakan oleh masjid. Ya, karena kalau masing-masing tetap membawa alas dari luar, ya untuk apa masjid menyediakan sejadah? Ujung-ujungnya nanti masjid dijual lagi sejadahnya. Iya, udah disediain sejadah malah bawa sejadah sendiri. Subhanallah. Maka ini tentu adalah melihat keadaan para pelaku. Saya melihat di sosial media, jangan terlalu sering lihat sosial media. Nanti menjadi korban medsos. Apalagi memantau statusnya. Bahwa nonis, kenapa nggak menggunakan kalimat yang lain? Non-Islam, Masya Allah. Jangan katakan kafir kepada non-Islam. Maka ini adalah kalimat yang salah. Ya, non-Islam adalah kafir. Mereka apakah beriman kepada Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Ya, mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul maka termasuk daripada kafir. Ustaz, itu terlalu kasar. Saat itu sudah kita lakukan. Apakah non-Islam boleh masuk ke kota Madinah? Iya, dari dulu non-Islam boleh masuk ke kota Madinah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah Masjidil Haram. Buktinya mereka tidak ada yang dikeluarkan dari kota Madinah. Nabi SAW bertransaksi dengan orang-orang Yahudi di mana? Di Madinah. Orang-orang Nasrani di Madinah. Makanya ada pasar yang ketika itu para sahabat meminta kepada Nabi, karena terdapat banyak kecurangan di dalam pasar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan itu berada dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW membukakan khusus pasar khusus untuk kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya tidak pernah ada memang di masa Nabi SAW sampai saat ini pun juga, yaitu orang-orang non-muslim itu dikeluarkan daripada Madinah. Kalau berada di area luar maka itu tidak mengapa, tetapi tidak diperbolehkan itu adalah berada di dalam masjid. Jangankan di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, di masjid kita saja itu tidak diperbolehkan. Di masjid selain daripada dua masjid ini, maka tetap saja orang Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Sekalipun dia menyumbang sajadah, sekalipun dia yang memberikan tanah, tetap saja ketika itu sudah dibangun, peresmiannya tidak boleh dia berada di dalam masjid. Maka kalau masih di Madinah diperbolehkan. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu enggak ketiduran di bus ya. Iya, kita akan melihat nanti ada dua jalan. Ketika kita pergi dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah atau dari Jeddah ke Madinah, itu ada dua jalan. Tertulis nanti di pelangnya itu jalan untuk orang yang ahlul kitab, ya, non muslim, itu tertulis nanti ada jalurnya, dia keluar. Tetapi kalau untuk yang khusus muslim itu ada jalur sendiri. Di jalan tolnya itu ada jalur khusus yang telah disediakan oleh pemerintah Saudi. Nah, ini betul-betul luar biasa perhatiannya pemerintah Saudi. Ustaz, dulu terakhir kita mengangkat jari dari awal untuk menggerakkan jari kencang atau pelan-pelan. Nah, ini dia. Pernah dicontohkan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah seorang murid daripada Syekh Al-Albani, dan beliau adalah ahlul hadis yang saat ini beraktivitas dakwah di Mesir. Ketika itu beliau sholat di samping Syekh Al-Albani secara langsung. Kemudian beliau menggerak-gerakkan jari tetapi keliru. Setelah selesai sholat, Syekh Al-Albani bertanya, dari mana untuk mendapatkan belajar cara menggerak-gerakkan jari tersebut? Maka beliau mengatakan apa? Dari bukumu, Syekh. Kemudian kata Syekh, bukan seperti itu yang aku maksudkan. Maka beliau memberikan contoh, dan ini disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ahlul hadis dari Mesir saat ini. Beliau mencontohkan seperti ini. Ini adalah cara menggerak-gerakkan. Ya, jangan, kalau ini bukan menggerak-gerakkan namanya, menaik turunkan. Ya, menggerak-gerakkan seperti ini. Apalagi, nah ini, dari
bukan mana pula ini. Masya Allah. Baik. Maka itu adalah cara keliru. Entah dari awal sampai terakhir diangkat atau digerak-gerakkan seperti ini. Apa saja kesalahan dalam sholat yang menyebabkan kita harus sujud sahwi? Apabila kita tertinggal wajib-wajib sholat. Ya, apabila kita tertinggal wajib-wajib sholat, maka kita wajib sujud sahwi. Atau ketika kita ragu, sudah terdapat kita harus jujur di dalam hati kita. Apakah kita ragu atau tidak? Ketika ada keraguan, sekalipun jumlah rakaat kita betul, kita tebak betul, maka tetap di akhir daripada sholat kita sujud sahwi. Kapan sujud sahwi sebelum salam dan kapan sujud sahwi setelah salam? Fadhal, ya bisa jawab Pak. Anda kasih hadiah. Bapak, Ibu, fadhal. Kapan sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam dan kapan sujud sahwi itu dilaksanakan setelah salam? Iya, silahkan hadiah. Ya, jangan kerja kelompok. Ada yang cuma satu. Silakan Pak, ada yang bisa menjawab. Mau mencoba, silakan, tidak apa-apa. Ayo, mana, jangan pakai suara hati. Saya bukanlah pemimpin rakyat yang bisa mendengar suara hati rakyatnya. Silakan. Ayo Pak, Ibu. Dari yang tahu, baik dicatat silakan. Ini kalimat yang disampaikan atau nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kaidah yang sangat sederhana, tetapi ini banyak yang tidak mengetahuinya. Kapan kita sujud sahwi sebelum salam? Ketika kita mendapatkan kekurangan. Iya. Ketika kita mendapatkan kekurangan dari jumlah rakaat. Tapi kalau kita mendapatkan jumlah rakaat kita berlebih, maka kita sujud sahwinya setelah salam. Dan apa yang dibaca sujud sahwi? Ya sama seperti bacaan sholat ketika kita sujud. Maka kapan kita sujud sahwi? Ya ketika ada wajib-wajib sholat yang kita tertinggal. Kemudian yang kedua, ketika kita ragu jumlah rakaat kurang atau lebih. Ya. Bagaimana sujud sahwi? Setelah selesai bacaan sholat tahiyat, kita langsung takbir turun Allahu Akbar, baca bacaan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tidak ada bacaan. Kemudian sujud lagi yang kedua kalinya Allahu Akbar, baca bacaan sujud, kemudian duduk lagi tahiyat akhir, tetapi tidak membaca lagi tahiyat akhir, langsung salam. Saya contohkan. Iya, karena saya ragu kalau Bapak Ibu paham. Baik. Ketika kita sudah selesai bacaan tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, atau doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan seterusnya. Setelah kita berdoa sebelum salam, langsung takbir Allahu Akbar. Baca bacaan sujud. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud tetapi tidak membaca apapun. Habis itu turun lagi Allahu Akbar. Baca bacaan sujud. Kemudian duduk lagi tahiyat akhir Allahu Akbar tanpa mengulang lagi bacaan tahiyat akhir. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa membuka tangannya. Kemudian ada yang seperti itu? Ada. Mungkin yang sekarang ini masih juga ada yang seperti itu. Ya, maka ini adalah sujud sahwi. Sujud syukur. Kapan kita sujud syukur? Ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan hati. Dan bacaannya sama seperti bacaan sujud. Kalau memang kita tidak hafal bacaan sujud, sujud syukur seperti sujud tilawah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maka bacaan sujud, kalau sujud syukur itu sama seperti sujud tilawah. Kalau kita bisa hafal bacaan yang lengkap kita baca, tapi kalau tidak bisa maka cukup kita membaca dengan bacaan sujud. Ada orang tua membawa anak ke masjid di bawah umur. Sebenarnya anak ini diajarkan sholat itu di umur berapa ibu-ibu? 7. Itu baru diajarkan 7 tahun. Yang menjadi wajibnya kapan? 10. Atau ketika mereka sudah masuk di usia balik 10 tahun sekurang-kurangnya. Karena biasanya wanita paling cepat balik itu usia 11 atau 12 tahun. Apalagi yang laki-laki. Laki-laki biasanya baliknya adalah 15 atau 16 tahun. Maka sekurang-kurangnya di umur 10 ini baru kita tegaskan.
dimulai dari 7 tahun. Maka bagi kita yang ingin membawa anak di bawah dari umur 7 tahun, diupayakan kita menjaga ketertiban. Dengan caranya bagaimana? Kita berada di pojok, di ujung-ujung, sehingga ketika ada anak kita pengen masuk ke area tengah, makmum, dia langsung menghalang, menghadap, atau kalau tidak digendong. Tidak mengapa digendong. Sekalipun dia menggunakan popok yang di dalamnya itu ada najis, maka tidak mengapa selama najisnya itu tidak keluar, kemudian kena pakaian daripada ayah atau ibunya, maka tidak mengapa. Allah Ta'ala wa'ala. Maka tentu ini kita sama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan daripada ibadah salat harus kita sonding, kita berikan nasihat arahan daripada dulu kepada anak-anak kita. Baik, itu saja beberapa nasihat yang bisa kita pelajari, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki salat kita dan ibadah kita yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.